Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Sakira Prabowo bersama aku, Mam Sakira. Sembuh dari GERD dan anxiety. Sebelum melanjutkan video ini, aku mau menyapa kalian, khususnya pelangganku ya, yang sudah menjadi pelanggan atau yang sudah gabung di channelnya Sakira Prabowo. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan oh ya teman-teman, aku mohon maaf banget ya, karena minggu kemarin itu aku belum update video untuk khusus kalian yang sudah berlangganan, karena sesuatu dan lain hal, jadi baru sempat hari ini. Nah, yang akan aku bahas di video kali ini, tips untuk kalian yang masih sering ya, belum bisa, dalam arti belum bisa mengontrol kecemasan yang kalian alami atau cemas berlebihan tadi, ataupun istilahnya anxiety. Nah, jadi aku mau kasih tips nih teman-teman. Ini sesuai apa yang aku lakukan aja ya, yang sering aku lakukan berulang-ulang sampai aku bisa mengendalikan cemas berlebihanku, dan alhamdulillah sembuh ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau orang mengalami anxiety itu kan apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, apapun yang dia lakukan ya, pasti perasaan dan pikirannya itu terlalu sensitif gitu loh. Jadi apa-apa yang dilihat, misalnya ada yang negatif, pasti itu yang dibentuk sama si otak ini, pasti kan akhirnya menjadikan sesuatu yang buruk ya kan. Jadi si otak ini akhirnya bekerja membentuk pemahaman yang negatif, yang membuat kita ya, atau kalian yang masih merasakan anxiety ya, merasakan cemas berlebihan itu. Nah, jadi tipsnya adalah untuk kalian ya teman-teman yang masih, ini khusus untuk yang belum bisa cara mengalihkan ataupun mengendalikan pikiran buruk yang muncul sampai akhirnya kalian merasakan panic attack. Ayo, siapa yang pernah merasakan panic attack? Karena aku juga pernah ya teman-teman ya, merasakan panic attack ya, saking nggak bisa mengontrol pikiran ataupun cemas berlebihan itu naik sampai ke panic attack. Nah, jadi tips dari aku ya, yang pertama adalah biasanya yang aku lakukan pada saat aku mengalami cemas berlebihan. Ini kejadiannya waktu itu aku lagi tidur ya teman-temannya, tidur siang, tiba-tiba bangun tidur langsung, bukan bangun tidur sih, lagi tidur siang tiba-tiba kaget ya, jantung langsung berdetak kencang, jadi langsung panik attack gitu ya. Terus ada juga kejadian pada saat aku lagi nyuci, padahal aku itu lagi beraktivitas ya teman-teman, lagi beraktivitas, lagi nyuci baju. Nah, tiba-tiba lagi nyuci, nah timbul lagi tuh cemas berlebihan, ya kan, sampai naik ke panic attack. Nah, jadi hal yang aku lakukan adalah aku tuh langsung mengalihkannya dengan cara apa? Dengan cara aku tuh ya, jadi aku tuh biasanya langsung ya teman-temannya, langsung lari ya keluar ruangan. Nah, yang aku lakukan apa teman-teman? Jadi yang aku lakukan itu adalah melihat pemandangan alam seperti ini. Ya, jadi langsung keluar ruangan, yang aku lihat adalah, jadi aku tuh langsung mengalihkan pandanganku ke hal yang jadi cara aku melepaskan yang namanya pikiran buruk itu, kecemasan berlebihan yang aku alami saat itu ya teman-temannya, aku langsung mengalihkannya dengan cara keluar ruangan, pokoknya berlari keluar ruangan, terus melihat langit gitu loh teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita menyalurkan energi yang negatif itu dengan cara melihat, mengalihkan pandangan kita ke hal yang jauh gitu, seperti contohnya melihat langit ya. Jadi melihat langit ya, jadi kita mulai mengelola kayak hati dan pikiran kita itu agar selaras lagi ya teman-teman. Gimana caranya? Oh iya, jadi kita mulai kayak pasrah gitu kan. Yang membuat kita cemas atau takut berlebihan ini ataupun panik attack itu sebenarnya kan karena kita memang ya
karena kita nggak pasrah ya, jadi terlalu takut dengan pikiran-pikiran yang muncul sehingga kita lupa dengan Allah gitu ya. Jadi nggak salah kalau misalnya orang mengalami anxiety itu memang sedikit kurang imannya. Ya teman-teman ya, jadi yang aku lakukan cara menyalurkan negatif yang ada di pikiran itu adalah dengan pertama melihat pemandangan alam seperti ini. Jadi beberapa menit sambil merem, aku biasanya kayak gitu ya teman-teman, sambil lihat langit terus sambil merem, terus sambil mengatur nafas juga ya, sambil gimana caranya aku mengendalikan pikiranku agar beralih ke pikiran positif. Jadi apa ya, kayak selalu mensugestikan pikiran-pikiran baik ya di otaknya aku waktu itu ya teman-teman ya. Jadi ya, sampai kalian betul-betul ya detak jantungnya sudah mulai tenang, mulai stabil, suhu badannya juga sudah mulai tenang ya. Karena kan kalau kita mengalami panic attack, anxiety, cemas berlebihan sampai ke panic attack ya, itu biasanya kan suhu badan kita kan dingin ya. Jadi kayak ibaratnya kayak mau pingsan tapi nggak pingsan gitu kan, keluar keringat dingin, badan terasa ringan, terus sampai ke ubun-ubunnya terasa kayak ada angin gitu yang meniup-niup gitu ya. Jadi dingin gitu ya. Nah jadi itu yang aku lakukan. Nah yang kedua adalah ya teman-teman, biasanya setelah aku menenangkan diriku dengan melihat pemandangan yang jauh ya, karena menurut penelitian juga seperti itu teman-teman. Jadi orang yang apa ya, yang mengalami kayak stres gitu ya, jadi pikirannya kacau gitu, itu solusinya juga bagus ya. Jadi pandangan, dengan kita melihat sesuatu atau pandangan melihat ada hal yang jauh seperti kayak melihat pemandangan alam, langit gitu ya, itu bisa membantu melepaskan energi negatif yang ada dalam diri, dan juga bisa membantu mengurangi ya tingkat stres yang kita alami gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu yang aku lakukan. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah gimana caranya mengatur nafas ya teman-teman. Karena nafas ya teman-teman itu berhubungan dengan otak dan berhubungan juga dengan jantung. Jadi pada saat kita ketakutan, otomatis ya teman-teman ya, kalau di pikiran kita ini sudah pikirannya buruk, pasti akan berpengaruh ke detak jantung kita akan semakin kencang. Nafas kita pun akan terpacu semakin kencang. Jadi kayak ngos-ngosan gitu, kayak sesak gitu ya teman-teman ya. Sama lah ibaratnya, contohnya misalnya pada saat kita marah. Pada saat kita marah pasti pikiran kita kan kacau ya. Jadi emosi, pikiran buruk macam-macam. Aduh aku pengen marah, pengen. Terus yang akhirnya berpengaruh ke detak jantung kita semakin kayak kencang gitu. Ya kan, kalau emosi kan seperti itu ya. Dan nafas kita pun pasti akan kacau juga ya, nggak ada nggak kalau kalian marah gitu nafasnya tenang? Nggak mungkin. Orang yang emosi marah pasti nafasnya itu ngos-ngosan ya kan. Nah jadi gimana caranya? Yang kedua adalah atur pola nafas, bernafas tenang ya teman-temannya. Gimana caranya? Mulai bernafas tenang. Kalau kalian misalnya sulit untuk berkonsentrasi ya teman-temannya, sambil merem nggak apa-apa. Jadi sambil merem gitu ya. Kalau bernafas mengatur pola nafas, usahakan jangan menarik nafas dalam. Jangan seperti ini ya teman-teman. Itu malah tidak bagus. Ya, bernafas dengan ringan. Jadi lebih rileks dan lebih kita itu kayak merasakan gitu loh. Kayak lebih menikmati gitu ya teman-teman. Jadi nafasnya bernafas setengah aja. Maksudnya setengah itu nggak usah sampai ke dalam banget gitu loh. Kalau kita narik nafas, bernafas ringan kayak gini ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita tuh tidak mengeluarkan tenaga pada saat bernafas itu. Jadi kayak tidak memaksa, enggak. Jadi biasa santai. Memang kalau untuk awal-awal memang itu mungkin namanya kita baru belajar ya teman-teman ya. Mungkin kita kayak merasa nggak yakin gitu ya, tapi insya Allah kalau kalian melatih hal seperti itu, terus mengatur cara bernafas kalian baik ya teman-teman, itu bisa membantu mengatasi yang namanya cemas berlebihan tadi ya teman-teman ya. Jadi pada saat kalian muncul takut berlebihan itu, usahakan nafas yang kalian atur duluan ya. Nafas tetap tenang sambil kita memasukkan sugesti positif ya di dalam hati dan pikiran kita. Jadi bernafas tenang. Kalau kalian misalnya nggak bisa fokus, aduh kok susah kali ya bernafas ringan ya, kok membuat aku kok tambah pusing, tambah ngos-ngosan gitu ya, tetap tenang.
ya jangan mau dikacaukan sama pikiran buruk lagi ya teman-teman. Jadi berusaha fokus. Kalau misalnya sulit sambil merem nggak apa-apa, biar lebih fokus, sambil menikmati ya, sambil dalam hati kita ngomong bernapas tenang, damai, gitu ya teman-teman ya. Jadi lakukan hal seperti itu ya. Bernapas ringan, terus bernapas tenang lagi. Tetap menggunakan pernapasan diafragma ya teman-teman ya. Cuman bedanya kalau bernapas bernapas pada saat mengalami cemas ini, untuk mengatasi cemas ini, usahakan bernapasnya itu jangan seperti itu, enggak ya, tapi bernapas ringan, hirup melalui hidung terus keluarkan lagi melalui hidung. Jadi biar tenang, biar mendapatkan sensasi bernapas yang ringan tadi, yang enak tadi ya teman-teman. Jadi itu dia 2 tips. Dan yang ketiga adalah gimana caranya kita tetap memasukkan sugesti positif terus ya dalam pikiran kita, jadi agar sensasi itu tidak sampai ke tubuh kita gitu ya. Karena kalau kita nggak bisa ngontrol namanya cemas berlebihan tadi ya, itulah yang namanya disebut dengan anxiety psikomatis, jadi cemas berlebihan yang berefek sampai ke tubuh. Nah, jadi untuk mengendalikannya lakukanlah 3 cara tadi ya. Jadi lihat, lepas pandangan, melihat pandangan yang jauh gitu ya, atau melihat langit ya. Terus yang kedua tadi atur pola nafas. Terus yang ketiga selalu afirmasi dengan pikiran baik ya. Jadi kita gimana caranya selalu masukkan sugesti positif dalam pikiran kita. Oke teman-teman, itu dulu ya tips dari aku untuk mengatasi yang namanya cara mengalihkan ya, menyalurkan cemas berlebihan tadi. Terus biar, karena kan banyak mengeluh ya kan, sesak nih, sesak, kalau diserang panik itu sesak nafas, takutnya itu kan disesak nafas tadi ya. Jadi itu dia tipsnya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah berlangganan. Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.